Kunci keberhasilan dan keberlanjutan program PAUD berbasis masyarakat adalah adanya keterlibatan masyarakat yang terus-menerus bergerak, mengelola, dan mengembangkan program PAUD. Oleh karena itu, melihat pentingnya keberadaan PAUD sebagai lembaga dasar yang memberikan pendidikan dan pengembangan karakter anak usia dini secara kuat dan optimal. Sejak 20 tahun lalu, tepatnya di tahun 2000, Marga Sejahtera bersama masyarakat merintis pembentukan dan pengembangan program PAUD di 2 wilayah, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dan Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengembangan PAUD, sampai tahun 2020 telah berdiri 18 unit PAUD di Kelurahan Menteng Dalam dan Pulau Gadung. PAUD-PAUD ini masih aktif memberikan layanan pendidikan dan berkembang semakin berkualitas, mandiri, dan bermanfaat. Anak saya 3 anak masuk PAUD. Alhamdulillah waktu mereka sebelum masuk PAUD mereka belum mengerti itu namanya angka, huruf, sama warna. Sesudah mereka masuk PAUD, alhamdulillah mereka udah bisa mengerti warna merah, putih, jingga semuanya mereka udah ngerti. Sama angka, huruf, mereka udah pada bisa sampai mereka bisa baca. Masuk SD alhamdulillah mereka berprestasi sampai pernah ikut lomba sampai tingkat wali kota. Sadar begitu besarnya manfaat PAUD, masyarakat terutama para orang tua pada akhirnya mau menyediakan waktu untuk mengajak anak mereka ke PAUD. Para guru PAUD yang semula tidak tahu menahu tentang PAUD berani mendedikasikan diri mereka untuk terjun belajar mengajar di PAUD dengan bekal pelatihan keterampilan yang telah mereka ikuti. Ya, sebelum saya menjadi guru PAUD, saya seorang ibu rumah tangga biasa yang pendiam. Setelah saya melihat dan terlibat mengikuti PAUD, saya belajar berkomunikasi dan saya diajari menjadi guru PAUD. Dan saya diberi kesempatan untuk kuliah, lulus menjadi sarjana. Saya jadi percaya diri bisa membimbing anak usia dini. Jadi saya bangga, siapa tahu anak didik saya kelak akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara, terutama berbakti pada orang tuanya. Para perangkat masyarakat di tingkat RT atau RW ikut berperan mendukung kesuksesan program PAUD karena melihat program ini merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas, berbudi pekerti, dan bermasa depan cerah. Juga, para donatur ikut berkontribusi meningkatkan kualitas program PAUD karena telah memberikan pengaruh positif pada lingkungannya. Ilmu dan pengetahuan yang aku dapatkan dulu di PAUD ini masih teringat sampai sekarang, sehingga ketika aku di SMP sangat mudah untuk belajar ke depannya. Marga Sejahtera menutup proyeknya di Menteng dan Pulau Gadung. Tahun 2015, Marga Sejahtera telah melepas subsidi terhadap program PAUD karena keberhasilan kepemilikan masyarakat pada program. Juga karena realisasi tanggung jawab pemerintah setempat dan provinsi berupa dukungan dana APBD untuk PAUD. Dana-dana itu bisa digunakan baik untuk perintisan pembentukan PAUD maupun bantuan operasional PAUD, BO PAUD yang dapat diakses oleh kelompok-kelompok PAUD setempat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan komunikasi positif untuk memperkuat koordinasi antar kelompok masyarakat di berbagai kegiatan pengembangan program PAUD. Selain itu, perlu membangun kesadaran masyarakat untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dalam proses kepemilikan PAUD. Karena terlihat adanya kecenderungan kepemilikan PAUD menjadi milik pribadi yang seharusnya menjadi milik komunitas atau masyarakat. PAUD adalah sebagai wadah untuk mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan, juga membina agar guru atau pendidik, tenaga kependidikan menjadi pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Saya berharap banyak dengan masyarakat, yaitu kepedulian mereka.
bahwa kami ada. Marilah kita bersama-sama, kita mendidik anak bangsa, sehingga kelak insya Allah anak-anak menjadi anak yang berbudi pekerti, yang berbakti kepada bangsa dan negaranya. Setelah menjadi mandiri, proses berikutnya adalah bagaimana mendorong masyarakat mampu menjalankan program PAUD secara terus-menerus dan berkelanjutan. Marga Sejahtera ikut membantu memberi masukan dan membekali keterampilan bagaimana masyarakat menginisiasi dan mengimplementasi langkah-langkah proses berkelanjutan itu. Seperti membangun jaringan kerja antar kelompok PAUD, pelatihan pembuatan proposal untuk mengakses sumber dana lain, CSR dan donatur individu, membangun relasi yang kuat dengan orang tua anak balita di masyarakat, membantu memotivasi perangkat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan PAUD melalui kader masyarakat, dan yang terpenting adalah mengintegrasikan program PAUD dengan kegiatan-kegiatan PKK, RT atau RW, posyandu, dan lainnya untuk mewujudkan PAUD yang holistik dan integratif. Perkembangan PAUD tentunya didukung oleh dua unsur ya. Yang pertama internal PAUD sendiri ya, pengelola PAUD sendiri dalam hal ini adalah pengelola PAUD. Tentunya bagaimana meningkatkan daya tarik sehingga orang tua berminat masuk ke PAUD tersebut. Yang kedua tentunya peran dari masyarakat, khususnya yang lebih dominan adalah RW, untuk menunjang kegiatan PAUD di lingkungannya masing-masing. Sehingga kalau dukungan RW sangat besar, insya Allah kita lihat PAUD bisa berkembang dengan cukup bagus. Masyarakat yang berdaya adalah kunci keberlanjutan PAUD. Langkah ini sebagai wujud tanggung jawab masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mempersiapkan masa depan tunas bangsa yang handal dan berkualitas melalui program PAUD yang berkelanjutan. Pengembangan anak usia dini atau PAUD itu adalah salah satu strategi Marga Sejahtera untuk mendukung dan berkontribusi terciptanya generasi emas 2045. Dan ini hanya mungkin diwujudkan bila ada partisipasi masyarakat. Bagaimana mereka berdaya, bagaimana mereka merasa memiliki PAUD karena merasa harus mencetak generasi-generasi yang bagus sebagai pewaris-pewaris bangsa, lalu mampu berkelanjutan didukung dengan payung hukum seperti regulasi, peraturan-peraturan terkait dengan program pengembangan anak usia dini. Masyarakat berdaya, PAUD berjaya.